Setelah selesai makan, Kina menyuruh Ezra dan Clayton untuk menunggu di ruangan privat. Kina pergi ke kamar mandi dulu. Tapi baru saja berjalan tidak jauh dari ruangan privat, Kina bertemu dengan Helos. Begitu teringat Kevin memberitahunya bahwa sebelumnya Helos pernah memiliki kerjasama dengan Lucinta, kemudian juga terlibat dalam penyelundupan senjata. Kina secara intuisi merasa bahwa Helos merupakan orang yang berbahaya. Kina ingin berpura-pura tidak melihat Helos, tapi Helos malah memanggilnya, Nona Libra. Kebetulan sekali tidak menyangka bahwa aku akan bertemu denganmu di sini. Helos berbicara sambil berjalan ke arah Kina. Tuan Helos, tidak menyangka bahwa kamu masih ada di kota Leicester. Kina mengeluarkan senyuman yang polos. Kina berkata dengan sopan. Kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan membawaku untuk berjalan-jalan di kota Leicester. Kamu yang menjadi pemandu wisata masih belum membawaku untuk berjalan-jalan di kota Leicester. Bagaimana mungkin aku tega untuk pergi dari sini? Helos berkata sambil tersenyum jenaka. Kina tercengang sejenak. Kina memegang ujung hidungnya. Kina menjelaskannya dengan nada yang sedikit malu dan meminta maaf. Sebenarnya aku tidak tinggal di kota Leicester. Aku hanya mempunyai waktu untuk kembali ke kota Leicester di hari Minggu untuk menjenguk orang tuaku. Hal yang pernah dijanjikan olehku sebelumnya, mungkin aku tidak dapat mengingkarinya lagi. Tidak peduli apakah Helos memiliki niat buruk atau tidak terhadap Kina, tapi lebih baik Kina menjaga jarak dengan Helos. Ternyata begitu. Helos mengangguk kemudian berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, sebelumnya aku mengira bahwa kamu tinggal di kota Leicester, jadi aku baru mengajukan permintaan seperti itu, tapi jika kamu kembali ke kota Leicester untuk menjenguk orang tuamu, maka anggap saja aku tidak pernah mengatakan masalah tentang aku menyuruhmu untuk menjadi pemandu wisata. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Helos. Kina menghela napas lega di dalam hati, aku masih memiliki sedikit urusan, kita mengobrol lagi jika mempunyai kesempatan. Oke, selamat tinggal. Helos mengangkat tangan dan melambaikan tangannya ke arah Kina dengan anggun, sama sekali tidak mengganggu Kina lagi. Kina mendengus sambil mengangguk. Kina baru saja berbalik badan. Kina secara tidak sengaja menabrak pelayan yang membawa setumpukan piring, tubuh tiba-tiba menjadi tidak seimbang, dan jatuh ke belakang. Helos yang berdiri di sebelah Kina langsung merangkul pinggang Kina, dan memeluk Kina ke dalam pelukannya, biar Kina tidak jatuh ke lantai. Apakah kamu tidak melihat tamu? Ceroboh sekali. Helos menegur pelayan yang berwajah pucat dan panik dengan nada yang dingin. Maaf, Tuan, aku tidak menyangka bahwa Nona akan tiba-tiba berbalik badan, sangat maaf, Nona tidak terluka, kan? Aku bersedia untuk menanggung biaya pengobatannya, tolong jangan bilang kepada manajer. Begitu melihat bahwa Helos merupakan orang asing, pelayan ketakutan hingga seluruh tubuh menjadi gemetar, bahkan perkataan yang meminta maaf juga dikatakan dengan sangat tidak lancar. Kina yang sadar kembali dari ketakutan malah menyadari bahwa dirinya sendiri sedang dipeluk oleh Helos. Di dalam pelukan ini terlihat sedikit ambigu. Kina hendak mendorong Helos, tapi sudut pandangannya malah melihat Ezra berjalan kemari dengan wajah yang suram. Hati Kina menjadi tegang. Kina segera mendorong Helos. Kina menatap Ezra yang sudah berjalan ke depannya dengan tatapan khawatir dan gugup. Ezra. Kina menahan napas dan memanggil. Kina takut bahwa Ezra akan salah paham dengan hal yang baru saja terjadi. Nona Libra, lenganmu sudah terluka. Helos yang ada di samping berteriak dengan panik. Helos langsung memegang lengan Kina tanpa berpikir terlebih dahulu, kemudian memeriksanya dengan prihatin. Ekspresi wajah Ezra sangat suram. Ezra menarik kembali tangan Kina dari tangan Helos dengan cara yang sangat agresif dan juga sedikit kasar. Minggir, Ezra berkata dengan nada yang dingin. Pelayan itu sudah ketakutan dengan apa yang terjadi di depannya. Sekarang mendengar Ezra mengatakan, minggir, pelayan itu ketakutan hingga segera berbalik badan dan berlari, bahkan tidak memedulikan piring yang sudah pecah di lantai. Nona Libra. Setelah melirik tatapan pria yang menakutkan itu, Helos merasa sedikit tidak tenang. Tuan, aku menyuruhmu pergi dari sini. Mata Ezra yang dingin menyipit dengan berbahaya, ada sedikit niat membunuh yang terlintas di matanya.
Begitu teringat bahwa pria ini baru saja memeluk Kina ke dalam pelukan, ketika Ezra melihat miliknya disentuh, Ezra memiliki semacam keinginan yang ingin membunuh pria ini dan membiarkan mayatnya dimakan oleh anjing. Helos melihat Kina dengan tatapan khawatir. Helos berjalan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ezra, aku baru saja ditabrak oleh pelayan, aku hampir jatuh ke lantai, Tuan Helos jadi memegangku untuk menolong. Kina menjelaskannya kepada Ezra dengan hati-hati. Tentu saja Kina tahu bahwa tidak ada seorang pria yang bisa menganggap bahwa tidak ada yang terjadi setelah melihat istrinya dipeluk oleh pria yang lain. Ezra mengabaikan perkataan Kina dengan ekspresi wajah yang dingin, sebaliknya menoleh dan memanggil Clayton yang berdiri tidak jauh dari sini. Clayton, kemarilah. Setelah melihat ekspresi wajah dadinya sangat menakutkan, bocah kecil langsung mengangguk dengan patuh. Bocah kecil berjalan ke sebelah Ezra. Kina tidak menyangka bahwa putranya juga melihat adegan tadi. Kina merasa darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi beku, wajahnya juga menjadi pucat hingga menakutkan. Meskipun putranya masih kecil, tapi pemikiran putranya sudah dewasa, putranya mengerti banyak hal. Begitu melihat mominya dipeluk oleh pria yang lain, apa yang akan dipikirkan oleh putranya? Jika tahu masalahnya akan menjadi seperti ini, Kina lebih memilih untuk jatuh di atas pecahan piring yang tajam, bahkan seluruh tubuh penuh dengan darah. Kina juga tidak akan membiarkan Helos memapahnya, sehingga menyebabkan kesalahpahaman Ezra dan Clayton. Begitu melihat Kina berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah akan menangis, hati Ezra terasa sakit. Apakah kamu tidak ingin pulang? Ezra bertanya dengan nada yang dingin. Kina sadar kembali, matanya berkaca-kaca. Kina menahan rasa sakit di tenggorokannya. Kina memanggil dengan nada yang tersedak, Ezra. Kina mengulurkan tangan dan hendak memegang telapak tangan Ezra, tapi malah ragu-ragu. Begitu melihat Kina hendak menyimpan kembali tangannya, Ezra langsung memegang tangan Kina tanpa berpikir, ayo. Kina malah melepaskan tangan Ezra. Kina berdiri di tempat asal dengan keras kepala. Aku dan Helos benar-benar tidak memiliki hubungan apapun, tolong kamu jangan salah paham. Kina menggigit bibirnya yang pucat. Kina berkata dengan membawa sedikit nada tangisan. Ezra berjalan ke depan Kina. Ezra berkata dengan suara yang rendah, "Aku tidak salah paham denganmu, tapi aku sangat marah. Kedepannya kamu jangan mengatakan perkataan yang membiarkanku tidur sendirian, kedepannya kamu hanya milikku setiap malam, kamu juga harus menempatkan aku di posisi pertama di dalam hatimu, kalau begitu aku akan memaafkanmu, aku tidak akan marah lagi." Kina mengedipkan mata, kenapa Kina memiliki semacam perasaan yang diperhitungkan. Aku akan memberimu waktu selama 3 detik untuk mempertimbangkannya, cepat menyetujuinya. Begitu melihat Kina tampak linglung, suara Ezra tiba-tiba menjadi dalam. Bagaimana mungkin waktu selama 3 detik cukup untuk mempertimbangkan suatu masalah? Oke, aku menyetujuinya. Kamu jangan salah paham denganku, aku akan mendengar perkataanmu. Kina segera menyetujuinya tanpa berpikir terlebih dahulu agar pria ini tidak marah lagi, karena saat pria ini marah pada Kina, Kina akan merasa sangat tidak nyaman. Kedepannya kamu harus mendengar perkataanku. Ezra merasa sangat puas dengan jawaban Kina. Ezra melirik bocah kecil di sebelahnya dengan tatapan dingin. Kalau begitu kamu tidak marah lagi. Kina tetap bertanya dengan nada yang sedikit gugup. Aku sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Ezra masih belum selesai berbicara. Ezra sudah merasa seluruh tubuh Kina menjadi tegang. Jadi Ezra menjelaskan, awalnya aku berencana untuk menunggumu di luar bersama dengan Clayton, tapi baru saja berjalan keluar, kami sudah melihat pelayan itu menabrakmu. Petik 2. Setelah mendengar Ezra berkata seperti ini, hati Kina yang gelisah menjadi tenang. Tapi, jika kamu tahu bahwa aku dan Helos tidak memiliki hubungan, kenapa kamu masih memasang wajah yang begitu menakutkan untuk menakutiku? Kina memukul dada Ezra dengan sangat sedih dan marah. Ini membuat Kina mengira bahwa Ezra sudah salah paham, bahkan Kina sudah menjelaskannya, tapi Ezra sama sekali tidak menanggapinya. Hati Kina merasa sangat tidak nyaman.
Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki hubungan dengan Helos, tapi aku tetap sangat marah karena Helos memeluk kamu. Telapak tangan Ezra yang besar menggenggam kepala Kina. Ezra berkata dengan suara yang sedikit tegang. Tapi begitu melihat mata Kina berkaca-kaca, tapi dengan keras kepalanya tidak membiarkan air matanya mengalir keluar. Kemarahan di dada Ezra seketika menjadi hilang. Ezra tidak bisa marah lagi. Kalau begitu aku sudah ingat, lain kali bahkan kalau menghancurkan kepalaku, aku juga tidak akan membiarkan orang lain memapah aku selain kamu. Kina sengaja berkata dengan marah. Kamu hanya tahu untuk memikirkan sesuatu yang buruk. Kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana cara untuk tidak membiarkan dirimu sendiri jatuh? Ezra langsung memeluk Kina ke dalam pelukan. Ezra memeluk Kina dengan erat. Ezra berkata dengan sedikit cemas. Wanita ini sangat penting bagaikan titik vitalnya, dan kalau itu terjadi ini akan membunuhnya. Lalu kenapa kamu tidak memikirkan bahwa saat aku jatuh lain kali, orang yang memapah aku adalah kamu? Pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Kina membantah dengan fasih. Lebih baik jangan jatuh lagi. Bahkan jika aku bisa memapah kamu tepat waktu, aku juga tidak ingin melihatmu merasa takut saat jatuh lagi. Ezra berkata. Kina merasa bahwa ada seseorang yang menarik pakaiannya. Kina menoleh dan melihat putranya menyerahkan tablet kepadanya. Momi, kamu dan Dedi terus bermesraan. Apakah ini benar-benar baik? Aku masih merupakan seorang anak. Tolong lebih memperhatikan anak. Wajah Kina memerah. Kina segera mendorong pria di depannya. Kina berkata dengan suara yang rendah dan manja, minggir. Kina. Suara Ezra menjadi dalam. Ezra mengingatkan Kina, kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu akan menempatkan aku di posisi pertama di dalam hatimu. Begitu Clayton yang ada di sebelah mendengar perkataan ini, Clayton tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbahaya. Clayton merasa bahwa posisinya di dalam hati Momi akan segera hilang. Tanganku sedikit sakit. Kina segera mengalihkan topik pembicaraan dan mengangkat tangannya. Lengan Kina terluka tapi untungnya tidak mengeluarkan darah yang terlalu banyak. Mungkin saat piring yang diambil oleh pelayan itu jatuh, Kina tergores oleh pecahan piring. Ekspresi wajah Kina sangat tenang. Tapi Clayton dan Ezra malah ketakutan hingga wajah memucat. Ezra langsung memeluk Kina tanpa berpikir, bahkan tidak memedulikan Clayton. Ezra langsung berjalan ke pintu keluar. Kina hanya ingin mengalihkan perhatian Ezra, tidak menyangka bahwa pria ini malah mengeluarkan reaksi yang begitu besar. Saat melewati restoran, Kina menyadari pandangan dari para tamu di restoran. Kina memukul lengan Ezra. Kina berkata dengan nada yang sangat malu, Ezra, aku baik-baik saja, cepat lepaskan aku. Tanganmu sudah terluka, Ezra berkata dengan nada yang gugup. Ini hanya luka kecil. Kina melihat Clayton yang berusaha untuk mengejar mereka. Hei, kamu jangan berjalan begitu cepat, tunggu Clayton. Luka kecil seperti ini bisa ditangani oleh diri sendiri. Pria ini sepenuhnya membesar-besarkan masalah. Setelah meletakkan Kina ke dalam mobil, Ezra membawa putranya ke dalam mobil dengan gerakan yang cepat. Ezra segera menghidupkan mobil dan melaju ke rumah sakit. Tidak perlu pergi ke rumah sakit, ada beberapa obat darurat yang disediakan di dalam mobil, aku bisa mengoles obat sendiri. Kina menyeka darah di lengannya dengan menggunakan tisu sambil berkata pada pria yang menyetir mobil dengan nada yang tenang. Jika pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka kecil seperti ini, takutnya dokter hanya akan memandang rendah kepada Kina. Meskipun Kina berkata seperti ini, tapi pria yang menyetir mobil malah sepenuhnya tidak bermaksud untuk menghentikan mobil. Clayton duduk di sebelah Kina, begitu melihat gerakan Kina yang membersihkan luka, darah di lengan Kina tanpa jelas membuat Clayton teringat masalah tentang mominya dipukul oleh kakek kemarin, rongga mata tidak tahan lagi dan memerah. Tiup luka Momi, Momi tidak akan sakit lagi. Kina meletakkan tangannya di depan bocah kecil itu. Kina berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan ini, Clayton segera menghembuskan napas yang kuat ke arah luka Kina. Clayton sangat penurut. Kina memuji sambil tersenyum. 3 atau 4 menit kemudian, mobil berhenti di depan klinik yang terdekat. Aku sudah mengatakan bahwa luka kecil ini tidak apa-apa.
Kina diperintahkan oleh Ezra untuk turun dari mobil, kemudian Kina dibawa masuk ke klinik oleh Ezra dengan agresif. Clayton ikut di belakang dengan patuh, meskipun mominya bersikeras mengatakan bahwa tidak perlu ke rumah sakit. Pada akhirnya dadinya menemukan sebuah klinik yang terdekat. Tapi dalam hal ini, Clayton berdiri di posisi yang sama dengan Daddy. Karena di dalam mobil, Kina sudah membersihkan lukanya, meskipun masih ada sedikit darah yang mengalir. Setelah berjalan masuk ke dalam klinik, seperti yang dipikirkan oleh Kina, dokter yang memeriksa Kina merupakan seorang dokter paruh baya yang sudah berusia sekitar 4 atau 50-an. Dokter itu melihat luka di lengan Kina dengan tatapan bingung, kemudian menuangkan sedikit bubuk obat, pada akhirnya hanya menyerahkan 2 Hansaplast untuk Kina, biar Kina menempelnya sendiri. Aku sudah mengatakan bahwa luka kecil ini tidak apa-apa, kamu lihat aku sudah dipandang rendah oleh dokter. Kina melirik pria di sebelahnya. Kina berkata dengan nada yang sedikit lucu. Ezra mendengus dingin, begitu teringat bahwa saat berada di dalam klinik, tatapan dokter tua itu seperti sedang berkata dengan menggunakan nada yang menghina, hanya luka kecil saja, sekarang anak muda sangat rewel. Ezra ingin menghancurkan klinik ini. Emang kenapa kalau Kina rewel? Ezra yang memanjakannya. Setelah melihat mominya baik-baik saja, Clayton sepenuhnya menjadi tenang, wajah kecil mengeluarkan senyuman yang senang. Unyu-unyu, maukah kamu pergi ke bioskop? Kina bertanya pada putranya. Sesuai dengan pemahaman Kina, karena anggota keluarga Okto dan pria ini melindungi Clayton dengan sangat baik, ditambah Clayton sedikit autis sebelumnya, Clayton sudah tumbuh begitu besar, tapi masih belum pernah pergi ke bioskop. Seperti dugaan, begitu mendengar Kina berkata seperti ini, sepasang mata Clayton tiba-tiba menjadi terang. Clayton langsung mengangguk. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Ezra tiba-tiba bertanya dengan suara yang manja. Aku ingin pergi ke bioskop, apakah kamu ingin pergi? Kina bertanya pada Ezra dengan nada sedikit tidak berdaya. Jika kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Ezra menjawab. Clayton merasa sedikit lesu. Clayton merasa bahwa dirinya sendiri tidak ingin keluar dengan dadinya lagi di masa depan. Dadinya benar-benar selalu ada di mana-mana. Film apa yang ingin dilihat oleh unyu-unyu? Kina meletakkan tablet di depan bocah kecil, biar Clayton memilih film yang ingin dilihat olehnya. Begitu melihat Ezra ingin berbicara, Kina segera berkata, film yang ingin dilihat oleh Clayton merupakan film yang ingin dilihat olehku. Begitu melihat dadinya dihina, suasana hati Clayton tiba-tiba menjadi lebih baik. Orang yang paling ditakuti oleh Daddy adalah Mommy, tapi orang yang paling disukai oleh Mommy adalah Clayton. Semua masalah akan menyesuaikan pendapat dari Clayton. Kalau begitu Clayton merupakan orang yang terbesar di dalam rumah. Clayton ingin menonton film fiksi ilmiah, tapi ditolak oleh Kina. Kina merasa bahwa anak kecil tidak cocok untuk melihat film seperti ini. Pada akhirnya memilih film anime dengan penilaian yang sangat tinggi dan juga alur cerita yang sangat menyembuhkan. Saat tiba di bioskop, sekarang masih ada waktu lebih dari setengah jam sebelum film dimulai. Clayton melihat seseorang menangkap boneka di depan mesin capit boneka. Clayton tidak tahan lagi dan tertarik olehnya. Setelah melihat selama beberapa menit, Clayton langsung menyuruh Kina untuk menukar koin. Clayton juga ingin bermain. Bocah kecil sudah menangkap puluhan kali, tapi sama sekali tidak mendapatkan boneka. Begitu melihat ekspresi wajah putranya sedikit sedih, Kina langsung berkata, unyu-unyu, boneka mana yang kamu inginkan? Bagaimana kalau menyuruh dadimu membantumu untuk menangkapnya?